Dan inilah film Warriors of Future 2022. Selamat datang di AR 412. Film diawali pada tahun 2055. Diperlihatkan seorang ayah bersama anaknya sedang memperhatikan sebuah gambar planet bumi yang ada di tembok kota. Sang ayah berkata bahwa bumi adalah planet yang sangat indah, dipenuhi oksigen melimpah yang menyejukkan, dan terdapat banyak tanaman hijau juga bermacam jenis binatang. Setidaknya begitulah kondisi bumi pada zaman dahulu. Karena semakin berjalannya waktu, manusia mulai menciptakan banyak teknologi, terutama pada bidang militer. Banyak robot diciptakan untuk kepentingan perang, namun hal itu malah memicu peperangan di seluruh dunia. Perkembangan industri juga menyebabkan polusi berlebih, sehingga membuat oksigen di bumi menjadi beracun. Banyak bencana mulai bermunculan, dunia dilanda penyakit dan kelaparan. Akibatnya, banyak bayi yang terlahir dengan penyakit mengerikan, termasuk anak dari sosok ayah tadi, sehingga dia harus meninggal pada usianya yang masih muda. Belum selesai dengan masalah oksigen, tiba-tiba bumi dihantam oleh meteor raksasa yang ternyata menyimpan kehidupan di dalamnya. Sebuah tumbuhan alien pun muncul dan mulai tumbuh menghancurkan beberapa kota, di mana makhluk ini bisa tumbuh dengan cepat jika terkena air. Meski sangat berbahaya, nyatanya tumbuhan ini bisa menetralkan oksigen di kawasan sekitar. Alien itu dinamakan Pandora. Saat ini, para ilmuwan sedang mencoba mempelajari Pandora. Mereka meyakini kalau Pandora adalah solusi dari permasalahan bumi saat ini. Shin lalu berpindah memperlihatkan sebuah markas militer. Kita akan diperkenalkan sosok ayah di awal film tadi yang bernama Tyler. Dirinya adalah seorang tentara senior yang telah menjalankan banyak misi berbahaya. Tyler lalu menemui temannya bernama Johnson untuk mengajaknya berbincang. Johnson berkata bahwa pagi ini banyak unit robot dikirimkan ke markas. Dia merasa akan ada sesuatu terjadi. Namun Tyler menenangkannya. Oh ya, di sini terlihat semua orang bisa bernafas dengan normal. Hal itu bisa terjadi karena adanya Skynet, sebuah atmosfer buatan yang berfungsi menetralkan oksigen di kawasan sekitar. Tak lama setelah berbincang, tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang membawa seorang kolonel bernama Kolonel Tam. Dia ingin bertemu jenderal pasukan mereka yang bernama Shin Lee. Saat bertemu, Tam menjelaskan bahwa dia mendapat berita buruk. Diperkirakan dalam beberapa jam ke depan akan terjadi badai yang sangat lebat. Dan badai lebat pastinya tidak akan menjadi kabar yang baik-baik saja. Pandora dapat tumbuh dengan cepat jika terkena air. Jika badai ini terjadi, maka Pandora akan tumbuh semakin lebat dan menyebar ke segala daerah. Dan diperkirakan ada jutaan korban karenanya. Badai itu sendiri akan terjadi sebanyak 2 gelombang, di mana gelombang kedua akan memicu pertumbuhan pesat Pandora. Untuk itu, mereka berencana meluncurkan serangan untuk menghancurkan Pandora sebelum badai kedua terjadi. Tam menjelaskan bahwa para ilmuwan telah menemukan sebuah obat yang dinamai peluru gen, yang jika mengenai Pandora, maka Pandora akan berhenti tumbuh. Namun tidak semudah itu. Obat itu harus disebarkan di dalam putik atau pusat dari Pandora. Maka dari itu, mereka akan menggunakan sebuah cairan khusus yang jika dikonsumsi oleh Pandora, maka mereka akan menerima sinyal yang mengarahkan mereka pada pusat Pandora. Meski hal itu cukup beresiko. Namun jika berhasil, maka Pandora akan menjadi tumbuhan yang tidak berbahaya, dan pastinya tetap bisa digunakan untuk menetralkan oksigen di bumi. Shin Lee lalu bertanya, bagaimana jika rencana itu gagal? Dan Tam menjawab bahwa mereka memiliki rencana cadangan, yaitu dengan mengirimkan pesawat bernama Orca untuk mengebom kawasan Pandora. Meski hal itu akan memakan korban sebanyak ratusan ribu. Mendengar itu, Johnson pun segera menolak, karena mereka tidak akan sempat mengevakuasi orang sebanyak itu. Namun Tam berkata, mereka harus merelakan kematian ratusan ribu orang tersebut, demi keberlangsungan hidup triliunan manusia di masa depan. Setelah mendapat izin dari jenderal, Tam segera mengumpulkan pasukan tentara untuk bersiap menjalankan misi. Namun di sana, terjadi sedikit perdebatan antara Tyler dan Tam, karena Tyler menganggap bahwa rencana ini masih belum matang. Namun Tam berkata bahwa ini adalah perintah dari pusat. Jika mereka tidak mau menjalankannya, maka pusat akan langsung menjalankan rencana kedua. Johnson lalu menyela dan berkata pada pasukannya bahwa mereka harus menjalankan misi ini sebaik mungkin. Jangan sampai mereka gagal atau nyawa banyak orang akan melayang. Dan pastinya, jika Pandora dihancurkan, tidak akan ada lagi harapan untuk memperbaiki kondisi bumi. Mendengar itu,
Pasukan pun sepakat dan segera bersiap menjalankan misi. Tak lupa, mereka membawa beberapa robot badak untuk misi ini. Dengan menaiki helikopter, mereka pun berangkat ke lokasi. Sesampainya di sana, terlihat cuaca mulai mendung, menandakan bahwa badai akan segera terjadi. Dengan instruksi dari markas, pasukan pun memulai proses. Cairan khusus pun mulai disemprotkan dan mengenai target. Tak lama setelahnya, sinyal pun mulai muncul dan mengarah ke pusat Pandora. Pasukan pun segera mengikuti sinyal itu sambil menghindari setiap serangan Pandora. Namun sayangnya, banyak pasukan yang tewas. Untungnya, Tyler berhasil selamat dan terus mengikuti sinyal. Sampai akhirnya, Tyler pun berhasil menemukan pusat Pandora. Namun markas berkata bahwa sinyal masih terus berjalan di bawah tanah, menandakan bahwa pusat dari Pandora berada di dalam tanah. Markas segera meluncurkan robot badak untuk melanjutkan misi mereka menggali tanah. Namun belum sempat menggali, secara tiba-tiba pesawat induk mereka meledak dan terjatuh, membuat sinyal mereka pun hilang. Tak sampai di situ, pesawat yang dikendarai Tyler juga kehabisan bahan bakar, sehingga pesawat itu pun ikut terjatuh. Melihat semua sinyal pesawat menghilang, Tam menyimpulkan bahwa rencana ini sudah gagal, dan dia berniat meluncurkan bom ke daerah itu. Namun hal itu dicegah oleh Johnson. Dia mencoba meminta kesempatan pada Tam untuk turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah ini. Tam akhirnya memberikan izin kepadanya, dan Johnson pun segera berangkat dengan menggunakan mobil. Namun sebelumnya, dia mencoba mendatangi seorang kenalan, namanya adalah Yao. Dia dulunya juga seorang tentara, satu tim dengan Johnson dan Tyler. Namun karena kabur saat menjalankan tugas, Yao malah membuat banyak timnya terbunuh. Sehingga Tyler yang kesal langsung mengusirnya keluar dari tim. Hal itu membuat Yao merasa kesal dan dendam pada Tyler. Kembali ke cerita, Yao yang melihat Johnson datang pun kebingungan. Dia juga bercerita bahwa barusan dia melihat banyak helikopter militer yang menuju suatu lokasi. Yao bertanya apa yang sedang terjadi, namun Johnson tidak menjawab dan langsung mengajak Yao untuk ikut bersamanya menjalankan misi. Awalnya Yao menolak, namun mendengar bahwa Johnson menawarkan banyak hadiah, Yao pun langsung menyetujuinya. Di sisi lain, terlihat Tyler yang terbangun dari pingsannya. Melihat pesawat yang terbakar, dia segera membantu rekan lain yang juga berada di pesawat itu untuk bangun dan segera keluar. Dan mereka pun segera menuju rumah sakit untuk mengobati salah satu anggota yang terluka parah. Sesampainya di sana, orang itu pun dibaringkan. Tyler menyuruh rekannya yang lain bernama Connor untuk menjaga orang itu, sedangkan dia akan mencari alat operasi. Di tengah jalan, Tyler tiba-tiba merasa ada yang mengintainya. Dia pun mempercepat langkahnya menuju ruang operasi. Namun di sana, dia malah menemukan sebuah boneka yang tergeletak di lantai. Tyler pun mendekat dan mengambilnya. Namun tiba-tiba, ya, ada sosok monster serangga yang mencoba menyerangnya. Karena pergerakan yang lincah, Tyler pun sedikit kesulitan. Namun untungnya dia berhasil selamat. Menyadari bahwa tempat itu berbahaya, Tyler segera pergi menyusul Connor. Tapi sebelumnya, dia harus mencari pemilik boneka yang dia temukan terlebih dahulu, yang sudah pasti pemiliknya adalah seorang anak kecil. Dan benar saja, ada seorang anak yang sedang bersembunyi di gedung itu. Dia berusaha menghindari para monster serangga. Melihat monster serangga dalam jumlah banyak, Tyler pun harus cepat-cepat kabur bersama anak kecil itu. Di tengah pelarian, tiba-tiba datang sesosok misterius yang membantunya. Dan ya, itu adalah Johnson. Dia berhasil menemukan posisi Tyler dan segera menuju ke rumah sakit bersama Yao. Dengan armor canggihnya, dia pun segera masuk ke dalam gedung. Sedangkan Yao disuruh menunggu di dalam mobil. Setelah membunuh monster serangga, Johnson dan Tyler segera melanjutkan perjalanan mencari rekan yang lain. Sedangkan di sisi lain, Connor yang mendengar suara aneh berusaha untuk mencari sumber suara. Namun saat dia kembali, dia malah dikejutkan dengan rekannya yang sudah tewas dimakan oleh monster serangga. Panik akan hal itu, Connor segera kabur dan bersembunyi di dalam ruangan. Saking ketakutannya, dia tidak berani keluar. Dan tiba-tiba, setelah berkumpul, mereka pun segera kabur dari sana. Namun sial, mereka malah terjebak di dalam sebuah ruangan.
sehingga Yao pun harus membantu mereka keluar. Di dalam mobil, terjadi perdebatan antara Tyler dan Yao. Tyler kesal pada Yao karena ledakan barusan hampir membuat mereka terbunuh. Namun Yao membantah dan berkata bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Karena perdebatan itu, Yao pun mulai malas untuk menjalankan misi. Namun Johnson menjelaskan bahwa jika mereka membatalkan misi, maka akan ada ratusan ribu korban jiwa. Mendengar itu, Yao pun terkejut dan akhirnya memilih untuk tetap ikut menjalankan misi. Sedangkan di markas, tim mendapat kiriman data dari pasukan Johnson mengenai penemuan monster serangga barusan. Hal itu membuat mereka pun terkejut dan sadar bahwa rencana ini berjalan dengan baik. Dengan segera, markas mengirimkan alamat tempat pusat Pandora berada. Namun sebelumnya, mereka harus mencari peluru gen yang hilang terlebih dahulu. Mereka pun segera pergi menuju lokasi jatuhnya pesawat induk untuk mencari peluru gen. Tyler dan Johnson segera bersiap dengan mengenakan kostum canggihnya. Begitu juga Connor yang siap dengan senjatanya. Sesampainya di sana, mereka segera bergegas mencari peluru gen. Sebelumnya, Tyler pamit terlebih dahulu dengan si anak kecil tadi. Dia berjanji akan kembali dengan selamat. Anak itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Pansy, yang membuat Tyler teringat dengan anaknya yang sudah meninggal. Setelahnya, Tyler, Johnson, dan Connor pun pergi masuk ke dalam gedung. Dan peluru gen berada di dalam mobil yang bergelantungan di atas. Tyler dan Johnson segera bergegas mengambil peluru itu. Sedangkan Connor berkeliling untuk mencari sesuatu. Dan dia melihat sebuah robot yang tertimpa reruntuhan. Dia segera mengambil kepala dari robot itu untuk diteliti. Sedangkan Tyler dan Johnson bekerja sama untuk mengambil peluru gen itu. Tepat setelah mengambil peluru gen, gedung itu pun tiba-tiba runtuh, sehingga mereka bertiga harus cepat keluar dari sana. Di mobil, terlihat Connor yang mencoba meneliti kepala robot temuannya, dan dia mendapati pin granat di robot itu. Ditambah rekaman penglihatan si robot saat dia masih hidup, yang memperlihatkan para pasukan dari pesawat induk yang meledak tadi. Dan ternyata, robot itulah yang meledakkan pesawat dengan menggunakan granat. Mereka pun menyimpulkan bahwa robot itu dikendalikan oleh seseorang. Dan Johnson pun sadar bahwa orang di balik kecelakaan itu adalah Shin Lee. Johnson meyakini hal itu karena ketika rapat bersama Kolonel Tam, Shin Lee sempat menolak misi penghancuran Pandora. Dia berkata bahwa dia ingin mempertahankan Skynet, karena bagaimanapun juga Skynet telah dibuat dengan biaya yang sangat mahal. Jika Pandora berhasil dilumpuhkan, maka Skynet tidak akan digunakan lagi, sehingga semua biaya yang telah dia keluarkan akan sia-sia. Menyadari bahwa dirinya telah ketahuan, Shin Lee lalu memutuskan sinyal tim pasukan dengan markas secara paksa, sehingga markas lagi-lagi kehilangan kontak dengan tim. Shin Lee juga mengancam Tyler untuk membatalkan misi, atau jika tidak, dia akan mengendalikan kedua robot badak untuk menghadang mereka menuju pusat Pandora. Namun Tyler dan tim tetap berteguh pada tekad mereka. Mereka menolak untuk menyerah dan terus menjalankan misi. Setelahnya, mereka pun segera bersiap untuk menghadapi robot pasukan Shin Lee. Yao segera tancap gas menuju lokasi pusat Pandora. Namun tiba-tiba, datang satu robot bernama Enigma mulai menyerang mereka, diikuti beberapa robot kecil. Dan pertarungan pun terjadi. Untungnya, mereka berhasil menghabisi semua robot kecil. Namun mereka masih harus berhadapan dengan Enigma. Robot itu lalu menembakkan misil untuk menghancurkan jembatan, sehingga Yao harus mempercepat laju untuk melewati jembatan rusak itu.
Tepat setelah melewati jembatan, Enigma ternyata masih berusaha menghentikan mereka. Dia menangkap mobil pasukan dan berusaha menjatuhkannya ke bawah jembatan. Berpikir bahwa mereka akan kehabisan waktu, Johnson lalu memberikan peluru gen kepada Tyler dan mempercayakan keberhasilan misi kepadanya. Selesai mengurus Enigma, kini mereka harus segera menuju pusat Pandora, di mana tempat itu dijaga robot lain bernama Timora. Ternyata, Timora dilengkapi fitur penghambat sinyal, dan hal itulah yang membuat kontak mereka terputus dengan markas. Melihat waktu semakin menipis, mereka pun bagi tugas. Tyler dan Yao akan menghadang Timora, Connor akan membuat lubang menuju pusat Pandora, sedangkan Pansy disuruh untuk bersembunyi. Setelah siap dengan persenjataan, Tyler dan Yao pun segera bersiap menyerang. Dengan usaha yang melelahkan, Tyler pun berhasil menghancurkan penghambat sinyal Timora, sehingga markas bisa kembali melacak lokasi tim pasukan. Kembalinya sinyal tim pasukan membuat Tam sadar bahwa semua ini adalah tindakan yang sudah direncanakan, dan dia tahu bahwa Shin Lee adalah pelakunya. Melihat kesempatan, Yao segera meluncurkan misil untuk menghancurkan Timora. Namun yang namanya badak pasti tidak semudah itu untuk dihancurkan. Timora masih bisa bertahan dan kembali mengejar mereka. Connor lalu segera menyalakan alat peledak untuk membuat lubang dan kemudian segera bersembunyi. Namun Timora yang sudah berada di sana, tiba-tiba... robot itu menembakkan laser tepat di tempat Pansy dan Connor bersembunyi, sehingga dipastikan mereka tidak akan selamat. Melihat itu, Tyler pun menjadi sangat marah. Begitu juga Yao, yang langsung menembakkan bom ke Timora, sehingga membuatnya kali ini benar-benar hancur. Sedangkan di markas, karena hujan telah turun, pesawat Orca pun mulai dikerahkan untuk mengebom Pandora. Tyler pun hanya bisa pasrah karena dia sudah kehabisan tenaga. Namun tiba-tiba... Pansy dan Connor pun ternyata masih hidup karena diselamatkan oleh Johnson, yang juga berhasil selamat dari insiden Enigma tadi. Johnson segera mengambil peluru gen dan memasuki pusat Pandora. Dan tanpa pikir panjang, Johnson langsung meledakkannya. Seketika, Pandora pun berhenti tumbuh. Melihat itu, operasi pengeboman Pandora pun dibatalkan, sehingga tidak akan ada korban jiwa. Dan akhirnya, Tyler dan tim pun berhasil menyelesaikan misi. Beberapa waktu setelahnya, terlihat kondisi bumi mulai membaik. Pandora sudah menjadi tanaman yang aman dan tetap bisa digunakan untuk memperbaiki oksigen bumi. Sehingga sekarang, semua orang bisa tenang dan hidup dengan nyaman. Tyler dan tim pun sudah terlihat bisa santai dan menjalani kehidupan sehari-hari, sembari menunggu misi mereka selanjutnya. Dan film pun tamat. Belum dong. Di post credit scene, kita akan diperlihatkan Tyler dan Johnson yang mengendarai pesawat luar angkasa. Mereka hendak pergi ke bulan untuk menjalankan sebuah misi. Entah misi apa yang akan mereka tuntaskan kali ini. Nah, baru dah sekarang filmnya pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Warrior of Future 2022. Gila cuy, ini film keren parah. Cerita yang disajikan itu bener-bener memuaskan. Ya walau rada berat sih kataku, tapi mudah untuk dicerna. CGI-nya juga gila banget. Aku awalnya ngira ini film CGI-nya bakal jelek gitu, tapi ternyata enggak juga. CGI-nya malah bagus banget, sangat memuaskan mata. Action pertarungannya juga keren, apalagi pas adegan kejar-kejaran sama si robot badak. Adegan paling the best lah. Kalau menurut kalian gimana tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.